Lo tahu kenapa hidup lo datar-datar aja? Karena lo terlalu takut bikin dunia nggak nyaman. Lo pengen disukai semua orang. Lo pengen aman. Lo pengen diterima. Padahal dunia nggak butuh orang aman, bro. Dunia butuh orang yang bisa mengganggu keseimbangan dan tetap tenang di tengah kekacauan yang dia ciptakan sendiri. Sadistic teasing bukan soal menggoda orang lain. Ini tentang cara lo menggoda realitas. Lo tarik, lo lepas. Lo mainin tekanan, lo uji respons. Lo bukan cowok murahan yang haus validasi. Lo dalang yang ngatur tempo permainan. Lo main di level psikologis. Lo bikin dunia penasaran tanpa ngeluarin satu kata pun. Dan disitulah titik brutalnya, bro. Bukan karena lo kasar, tapi karena lo nggak butuh persetujuan. Lo sadis bukan karena lo nyakitin orang, tapi karena lo bisa senyum waktu semua orang nyoba ngubah lo. Dan lo tetap nggak berubah. Coba lo pikir, berapa banyak cowok di luar sana yang sibuk nyari perhatian, caption manis, outfit mewah dan senyum palsu. Padahal pria sejati itu nggak pernah nyari spotlight. Spotlight yang ngejar dia. Dia bukan produk, dia brand itu sendiri. Dan yang paling gila, bro, dia bisa diam tapi bikin ruangan kerasa beda. Itu yang disebut teasing sadis. Bukan tentang gimana lo ngomong, tapi gimana lo ngendalin situasi. Bukan tentang lo dominan ke orang lain, tapi dominan ke diri lo sendiri. Lo tahan marah, tapi mata lo tajam. Lo sabar, tapi semua orang bisa ngerasain. Ini orang berbahaya. Lo pengen bikin cewek lengket, bukan dengan rayuan, bukan dengan gaya sok jantan, tapi dengan presence yang bikin dia ragu buat pura-pura nggak peduli. Karena lo bukan ngemis perhatian. Lo bikin perhatian datang sendiri. Kayak gravitasi, bro. Tenang tapi nggak bisa dilawan. Sadistic teasing itu seni kecil dari kendali. Cara lo ngomong pelan tapi bikin deg-degan. Cara lo diam tapi bikin mikir. Lo main di psychological tempo, bukan di volume suara. Lo tahu kapan narik, kapan lepas. Dan tiap langkah lo kayak kode Morse buat dunia. Gue bukan di sini buat cari cinta. Gue di sini buat nguji siapa yang bisa tahan sama intensitas gue. Masalahnya kebanyakan cowok nggak kuat di situ. Begitu dia ngerasa diabaikan, dia panik. Begitu nggak dapat respon, dia mulai ngerendahin diri sendiri. Padahal yang namanya pria sejati, dia tahu nilai dirinya nggak turun cuma karena nggak disapa. Dia tahu diamnya dia lebih berat dari 1000 kalimat manis orang lain. Sadistic teasing itu bukan gaya, itu vibe. Itu aura yang lo bangun dari cara lo hidup, bukan dari cara lo ngomong. Lo latihan tiap hari buat sabar, tenang tapi tajam. Lo nggak marah tapi lo juga nggak pura-pura baik. Lo cuma tahu kalau dunia mau main sama lo, dunia harus siap nerima konsekuensinya. Lo tahu kenapa banyak cewek lengket sama cowok yang kelihatannya berbahaya? Karena mereka jarang ketemu cowok yang punya arah. Kebanyakan cowok cuma reaktif, diajak A ikut A, dikasih B langsung berubah. Tapi cowok dengan kendali, dia kayak batu karang. Dia nggak butuh ngomong keras buat nunjukin power. Dia cuma perlu hadir dan semua orang langsung nyadar. Oh, ini bukan orang yang bisa dikibulin. Sadistic teasing bukan soal fisik. Ini tentang bagaimana lo mengatur rasa ingin tahu orang lain. Lo tahu kapan lo harus ngasih sedikit dan kapan lo tarik lagi. Kayak lo lagi main catur tapi lawan lo nggak sadar dia udah di ujung kalah. Bukan karena lo lebih pinter tapi karena lo lebih sabar. Dan lo tahu apa yang paling sadis dari semuanya? Lo nggak pernah butuh validasi siapapun buat ngerasa menang. Lo udah puas cuma dengan ngerasain kontrol diri lo sendiri. Pertama, ketenangan yang menyakitkan. Lo tahu kenapa ketenangan itu nyakitin, bro? Karena di dunia yang kebanyakan ngomong, orang yang diam kelihatan kayak ancaman. Semua orang sibuk pamer, sibuk cari perhatian, dan sibuk pengen dianggap berarti. Tapi lo duduk tenang, minum kopi, dan ngeliatin dunia ribut sendiri. Dan itu justru bikin lo kelihatan paling berbahaya di ruangan itu. Ketenangan itu senjata paling sadis yang pernah lo punya. Karena orang yang tenang bukan berarti nggak ngerasa apa-apa. Dia cuma udah terlalu paham cara mainnya. Dia tahu kapan harus senyum, kapan harus diam, dan kapan harus ninggalin meja tanpa banyak kata. Lo pernah ngerasa gitu? Kayak lo lagi di tengah keramaian, tapi semuanya pelan. Kayak waktu berhenti, dan lo bisa lihat orang-orang panik, gugup dan bohong cari pengakuan. Sementara lo cuma ngeliatin mereka kayak penonton yang udah tahu ending filmnya. Itu dia, bro. Itu ketenangan yang menyakitkan. Dan itu juga kenapa dunia suka sama lo, tapi di waktu yang sama takut sama lo. Lo nggak gampang ditebak. Lo bisa ngerusak ekspektasi orang tanpa ngeluarin satupun kata kasar. Lo kayak badai yang datang tanpa peringatan, tapi ninggalin kesunyian setelahnya. Lo tahu apa yang paling brutal dari orang yang tenang? Dia nggak pernah ngerasa perlu ngebuktiin apa-apa. Dia nggak butuh validasi, nggak butuh pengakuan. Dia tahu siapa dirinya. Dan kalau orang lain nggak ngerti, ya udah bukan urusan dia. Ketenangan kayak gini bukan datang dari lahir.
Itu hasil dari ribuan kali kecewa, kalah, ditinggal dan dibohongin. Tapi setiap luka lo ubah jadi tameng. Setiap gagal lo ubah jadi tenaga. Setiap kali dunia nyoba nginjak lo cuma nunduk, senyum dan bilang, "Oke, satu lagi pelajaran gratis." Lo udah nggak gampang kebakar bro, karena lo udah pernah jadi api. Dan lo tahu gimana panasnya jadi orang yang kebanyakan reaksi. Sekarang lo lebih pilih jadi bara kecil, tenang, tapi bisa ngancurin apa aja kalau disentuh. Sadistic teasing sejati justru hidup di fase ini. Di momen lo bisa senyum waktu orang lain berusaha mancing emosi lo. Lo dibilang sombong, lo diem. Lo disindir, lo senyum. Lo ditinggal, lo jalan pelan tapi tegak. Karena lo tahu, setiap kali lo tenang mereka bingung. Dan di situ letak kekuatannya. Lo bikin dunia gelisah dengan keheningan. Banyak orang kira teasing itu harus ngomong. Harus provokatif, harus banyak aksi. Padahal yang paling provokatif justru ketenangan lo sendiri. Ketenangan yang nyindir tanpa suara. Yang bilang gue bisa hancurin lo kapan aja tapi gue pilih enggak. Dan lo tahu bro, itu bentuk kekuasaan paling tinggi yang bisa lo punya. Ketenangan kayak gini bukan pasif. Ini disiplin. Karena setiap kali lo pengen marah, lo belajar ngerem. Setiap kali lo pengen ngebales, lo belajar senyum. Setiap kali lo pengen menjelaskan diri lo ingat. Yang ngerti nggak perlu dijelasin. Yang butuh penjelasan nggak bakal ngerti. Lo bukan diam karena kalah. Lo diam karena lo udah paham bahwa ngomong nggak selalu bikin orang ngerti. Tindakan lo jauh lebih keras daripada 1000 kata. Dan kalau lo udah sampai tahap ini bro, orang bakal ngelihat lo bukan cuma sebagai cowok, tapi sebagai energi. Cowok dengan ketenangan yang menyakitkan itu kayak cermin. Lo taruh orang sombong di depan lo, dia bakal ngerasa kecil. Lo taruh orang palsu di depan lo, dia bakal ngerasa ketahuan. Lo taruh orang jujur di depan lo, dia bakal ngerasa nyaman. Karena lo nggak ngubah apapun. Lo cuma memantulkan siapa mereka sebenarnya. Dan itulah kenapa dunia bakal lengket sama lo. Bukan karena lo manis, tapi karena lo nyata. Lo nggak ngemis dicintai. Tapi lo jadi tempat orang ngerasa tenang dan tertantang sekaligus. Lo kayak misteri yang nggak butuh diselesaikan. Tapi semua orang pengen ngerti. Lo tahu kenapa banyak orang gagal jadi kuat? Karena mereka terlalu sibuk pengen dihargai. Sementara lo malah belajar gimana caranya nggak peduli tapi tetap peduli. Lo bisa sayang tanpa ngemis. Lo bisa hadir tanpa harus diminta. Lo bisa pergi tanpa drama. Itu bro, sadisnya ketenangan lo. Karena lo bukan hilang buat nunjukin penting, tapi buat nguji siapa yang beneran ngerasa kehilangan. Kedua, bahaya di balik kendali. Semua orang pengen punya kendali bro, tapi dikit banget yang sanggup hidup di bawah beratnya. Karena kendali itu nggak cuma tentang ngatur dunia. Itu tentang lo berani ngatur diri sendiri waktu dunia nyentuh titik paling kacau. Lo pikir jadi tenang itu gampang? Coba tahan diri lo waktu dihina. Coba jaga ekspresi waktu orang nusuk lo pelan-pelan sambil senyum. Coba tetap sopan waktu harga diri lo diinjak. Itu bro level kendali yang gak banyak orang sanggup jalanin. Kendali itu sadis. Dia ngebunuh impuls lo satu-satu. Dia ngajarin lo buat diem padahal tangan lo pengen gebrak meja. Dia maksa lo senyum waktu hati lo panas. Dan setiap kali lo berhasil, ada bagian dari lo yang berubah jadi baja. Orang yang punya kendali tinggi bukan orang tanpa emosi. Dia justru orang yang paling berani buat ngelihat emosinya sendiri. Lo ngelihat amarah lo sapa dia, dan lo ajak ngobrol. Lo nggak ngusir rasa takut. Lo duduk bareng dia sampai lo ngerti maksudnya. Karena lo tahu, yang nggak dikontrol akan ngontrol balik. Itu bahaya pertama dari kendali. Semakin lo kuat, semakin dunia nyoba nguji lo. Lo bakal digoda buat marah, buat balas, buat nunjukin power lo. Tapi makin lo nurutin ego, makin lo kehilangan kekuatan yang lo bangun. Ada momen ketika lo sadar, kendali itu bukan tentang nahan semuanya, tapi tentang tahu kapan harus ngelepas dengan cara yang elegan. Lo bisa marah, tapi lo pilih waktu dan tempatnya. Lo bisa nangis, tapi lo nggak ngemis. Lo bisa kecewa, tapi lo nggak pernah jadi korban. Dan itu bro, bentuk kekerasan paling lembut yang bisa manusia punya. Karena lo ngasih dunia batas tanpa harus ngancam. Lo ngasih pelajaran tanpa harus nguliahin. Lo jadi bukti hidup kalau ketenangan bisa lebih menakutkan dari kekerasan. Bahaya kedua dari kendali, semakin tinggi lo berdiri, semakin sepi tempat lo bakal mulai kehilangan banyak hal. Teman yang nggak tahan sama intensitas lo, pasangan yang ngerasa lo terlalu stabil, orang-orang yang pengen drama tapi nggak dapet panggung dari lo. Dan lo harus nerima itu semua dengan kepala tegak. Karena yang bisa tahan di sekitar lo cuma mereka yang kuat juga. Kendali itu magnet yang nyaring tapi halus. Yang lemah bakal kabur. Dan yang siap bakal datang. Dan itu baik-baik aja, karena lo nggak butuh banyak orang di lingkaran lo. Lo cuma butuh beberapa yang ngerti nilai dari keheningan lo. Lo tahu apa paradoks paling gila dari kendali?
Makin lo pegang kuat-kuat, makin lo sadar bahwa kendali sejati justru datang dari melepaskan hal yang nggak bisa lo kuasai. Lo bisa atur pikiran, tindakan dan reaksi lo, tapi lo nggak bisa atur hasil. Dan begitu lo paham itu, hidup jadi enteng. Tapi entengnya bukan karena lo nyerah, tapi karena lo paham permainan. Itu momen ketika lo berhenti ngejar apapun. Lo nggak lagi butuh ngebuktiin diri ke siapapun. Lo nggak lagi takut kehilangan. Karena lo tahu semua yang datang dan pergi adalah bagian dari latihan buat lo jadi lebih tajam. Ketiga, ritme pria berbahaya. Pria berbahaya itu nggak banyak ngomong, bro. Dia nggak butuh bilang gue pemimpin. Dunia yang bilang buat dia. Lo tahu kenapa? Karena semua gerakan kecilnya sinkron. Cara dia jalan, cara dia ngelihat orang, cara dia berhenti bicara di tengah kalimat. Semuanya punya ritme yang sama. Mantap, pelan, tapi bikin orang pengen ngikutin. Ritme pria berbahaya bukan tentang cepat atau lambat, tapi tentang pasti. Dia nggak keburu-buru, tapi juga nggak pernah ketinggalan. Dia ngerti tiap hal butuh waktunya sendiri. Dia tahu panik itu racun buat ketepatan, makanya setiap langkahnya terasa berat tapi stabil. Lo pernah lihat orang yang kalau masuk ruangan semua kepala refleks nengok? Padahal dia nggak ngomong, nggak nyari spotlight. Itu bukan karisma aja, itu hasil dari ritme hidup yang konsisten. Dia tidur cukup, kerja serius, ngomong seperlunya dan mikir dalam. Dia hidup dengan arah, bukan dengan impuls. Ritme itu bikin lo beda, bikin dunia tahu kapan lo bercanda dan kapan lo serius, tanpa lo perlu ngasih peringatan. Bikin orang ngerti batas lo tanpa lo ngancam, karena mereka ngerasain sendiri. Kalau gue ngelangkah salah, konsekuensinya bukan marah, tapi kecewa. Dan kecewa dari pria berbahaya itu lebih nyakitin daripada bentakan dari orang biasa. Ritme juga yang bikin lo bisa memimpin tanpa maksa. Karena kepemimpinan sejati bukan tentang siapa yang paling keras. Itu tentang siapa yang paling sinkron sama dirinya sendiri. Orang bakal ikut lo bukan karena lo nyuruh, tapi karena mereka pengen ngerasain rasa aman yang lo pancarin. Mereka ngikutin lo karena lo tenang waktu semua orang panik. Dan tenang itu menular, bro. Ketegasan juga. Kalau lo punya arah yang jelas, orang ngerasa lebih mudah berdiri di belakang lo. Bukan karena lo maksa, tapi karena lo bikin hidup mereka lebih stabil. Ritme pria berbahaya datang dari disiplin kecil yang lo lakuin tiap hari. Bangun pagi walau capek, diam dulu sebelum jawab, beresin masalah lo sendiri tanpa banyak alasan. Hal-hal kecil yang kelihatannya nggak penting, tapi pelan-pelan ngebangun sesuatu yang bahkan dunia nggak bisa guncang. Karena lo nggak bisa pura-pura punya ritme, bro. Itu kebiasaan, bro. Bukan peran. Lo nggak bisa pura-pura kuat kalau di dalam lo masih berantakan. Makanya lo perlu proses, jatuh, gagal, kecewa, ulang lagi, dan ulang lagi. Sampai lo ngerti nada hidup lo sendiri. Dan waktu lo udah dapet ritme itu, semuanya mulai sinkron. Uang, kerjaan, relasi, semuanya ikut nari dalam tempo lo. Tapi hati-hati, ritme bisa berubah jadi perangkap kalau lo mulai ngerasa paling bener. Lo nggak boleh kaku. Pria berbahaya itu fleksibel kayak air. Dia bisa ngalir tapi juga bisa nabrak kalau perlu. Dia bukan robot yang rutin, dia seniman yang ngerti kapan improvisasi. Ritme lo bukan buat ngontrol orang lain. Ritme lo buat ngontrol fokus lo sendiri. Karena fokus itu mata uang paling mahal di dunia modern. Dan cuman orang dengan ritme yang kuat yang bisa punya fokus jernih. Lo tahu apa yang paling bikin orang nempel sama pria berbahaya? Karena di tengah dunia yang ribut dan penuh ketakutan, dia kayak oase. Dia nggak nyalahin, nggak ngemis dan nggak drama. Dia cuma ada di situ, dan kehadirannya bikin orang lain ngerasa aman, tapi juga tertantang. Mereka pengen punya ketenangan yang sama, pengen ngerti gimana caranya lo bisa segitu stabilnya. Itu magnet yang sebenarnya, daya tarik yang nggak dibuat-buat. Dan semakin lo tenang, semakin banyak hal yang datang dengan sendirinya. Ritme juga ngajarin lo satu hal penting, menunggu dengan percaya, nunggu tanpa cemas karena lo tahu yang lo kerjain udah benar. Lo nggak panik waktu hasil belum kelihatan. Lo nggak bandingin langkah lo sama orang lain. Lo tahu setiap hal punya waktunya sendiri. Dan waktu itu nggak pernah telat buat orang yang sabar. Dan bro, dunia butuh pria yang bisa diandalkan. Yang nggak reaktif, yang nggak gampang goyah. Dan cara paling sederhana buat sampai ke sana adalah ngerti ritme lo sendiri. Sekali lo punya itu, lo nggak akan lagi butuh pembuktian. Lo cuma butuh jalan, pelan, mantap. Satu langkah demi satu langkah, sampai semua yang dulu ngeremehin lo sadar. Lo nggak perlu marah buat menang. Lo cukup konsisten. Keempat, tenang tapi tajam. Ketenangan bukan tanda lo lemah, bro. Ketenangan itu hasil dari ribuan kali perang yang lo menangkan tanpa ada yang tahu. Setiap kali lo milih diam daripada debat. Setiap kali lo milih senyum waktu orang nyoba jatuhin lo. Setiap kali lo bilang nggak apa-apa padahal hati lo terbakar.
Lo lagi ngasah ketajaman lo sendiri. Karena tenang itu bukan diam. Tenang itu penuh kesadaran. Lo sadar apa yang penting dan apa yang cuma buang tenaga. Lo tahu mana yang pantas lo lawan dan mana yang lebih baik lo tinggalin. Dan di dunia yang reaktif, kesadaran itu kayak senjata rahasia. Orang tenang bisa ngelihat hal-hal yang orang panik nggak bisa lihat. Sementara dunia sibuk kebakaran emosi, lo ngelihat jalannya api. Lo tahu dari mana datangnya, kemana arahnya, dan gimana cara matiin tanpa nyiram bensin ke dalamnya. Lo nggak ikut terbakar, lo belajar dari apinya. Itulah bedanya lo sama kebanyakan orang. Dan lo tahu apa yang lebih tajam dari pedang, bro? Satu kalimat dari orang yang tenang. Karena tiap katanya punya bobot. Nggak buru-buru, nggak asal keluar. Dan begitu dia ngomong semua orang dengar. Tapi jadi tenang itu mahal. Lo bakal disalahpahami. Orang bakal bilang lo dingin, sombong, dan bahkan nggak punya empati. Padahal mereka cuma nggak ngerti. Lo udah capek buang tenaga buat hal-hal yang nggak penting. Lo udah selesai pengen disukai semua orang. Lo cuma pengen hidup dengan damai tapi tegas. Ketenangan lo bukan benteng dari dunia, tapi cara lo berdamai dengan dunia. Lo udah belajar bahwa reaksi cepat jarang ngasih solusi. Lo tahu kalau tenang bukan berarti lo nggak peduli. Itu tanda lo mikir lebih jauh daripada yang lain. Ketenangan lo mulai bikin efek domino, bro. Teman lo mulai tenang juga waktu lo ada. Tim lo mulai kerja lebih fokus karena lo nggak nyebar panik. Bahkan musuh lo kadang ragu, karena mereka nggak tahu gimana cara bikin lo goyah. Dan disitulah kekuatan tenang yang tajam. Lo bukan cuma bertahan, lo nularin kestabilan. Lo bukan cuma kuat buat diri lo sendiri. Lo jadi jangkar buat orang lain. Orang yang tenang nggak butuh nunjukin taring. Dia tahu kapan waktunya nyerang, kapan waktunya mundur, dan kapan waktunya nunggu. Dia main catur, bukan adu pukul. Dan bro, ketenangan lo itu kompas. Di tengah bisingnya opini dan komentar, lo tetap bisa dengar suara hati lo sendiri. Dan itu yang bikin lo beda. Orang lain sibuk nyari validasi, lo sibuk nyari arah. Mereka pengen diakui, lo pengen ngerti. Dan perbedaan itu bakal nentuin seberapa jauh lo bisa melangkah. Lo nggak lagi sibuk mikirin siapa yang salahin lo. Lo fokus mikirin langkah berikutnya. Karena lo tahu, hidup nggak pernah adil buat orang yang nunggu keadilan, tapi selalu berpihak ke orang yang terus jalan tanpa drama. Terakhir, bro, kesunyian yang menguasai. Lo tahu apa ujung dari perjalanan semua pria sejati, bro? Bukan panggung, bukan sorakan, bukan validasi, tapi kesunyian. Bukan kesunyian yang sepi, tapi kesunyian yang padat. Kesunyian yang punya makna. Yang di dalamnya ada ketenangan, ketajaman, dan rasa cukup. Karena setelah lo habisin separuh hidup buat buktiin sesuatu, akhirnya lo sadar, yang paling kuat bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling nyaman sama diamnya sendiri. Kesunyian itu tempat ujian terakhir. Di situ nggak ada penonton, nggak ada yang tepuk tangan waktu lo bangun pagi, nggak ada yang sorak waktu lo kerja tanpa ngeluh, nggak ada yang muji waktu lo milih sabar padahal bisa aja lo hancurin balik. Dan justru di situ lo ditempa, karena cuma di kesunyian lo bisa dengar suara lo sendiri dengan jelas. Cuma di kesunyian lo bisa tahu siapa lo sebenarnya tanpa topeng dan pencitraan. Pria yang udah nyaman di kesunyian nggak butuh pembuktian, karena dia udah jadi pembuktian itu sendiri. Dia nggak kejar tepuk tangan, karena dia tahu hasilnya bakal ngomong sendiri. Dia nggak takut ditinggalin, karena dia udah kenal dirinya sendiri terlalu dalam buat butuh pengakuan orang lain. Dan itu bro, kekuasaan paling tenang yang bisa manusia punya. Lo nggak lagi dikendalikan oleh ego, tapi oleh arah. Lo nggak lagi dikendalikan oleh rasa takut, tapi oleh kesadaran. Lo bukan lagi reaktif, lo jadi reflektif. Dan di titik itu hidup lo mulai tenang, tapi juga tajam kayak belati yang dingin. Kesunyian juga ngebuktiin satu hal penting, bahwa lo nggak butuh banyak hal buat ngerasa cukup. Cukup tahu apa tujuan lo. Cukup tahu siapa yang lo lindungin. Cukup tahu kapan lo harus berhenti, dan kapan lo harus jalan lagi. Karena dunia ini nggak pernah puas, selalu minta lebih, dan lebih. Tapi pria sejati tahu kapan cukup itu udah jadi kemenangan. Dan lo nggak bisa nemuin cukup di luar sana, bro. Lo cuma bisa nemuin itu di dalam diri lo sendiri, waktu lo duduk sendirian dan akhirnya bisa bilang, gue nggak perlu apa-apa lagi buat ngerasa tenang.